Ketemu lagi dengan kami di sini di program Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Bersama saya Miftahul Haq. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tuntas apa itu nilai-nilai pendidikan Islam pada aspek Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, saya di sini tidaklah sendiri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yang merupakan inisiator perubahan dan banyak memiliki pengetahuan tentang pendidikan Islam. Yang terpenting adalah beliau merupakan salah satu aset penting di Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Panji Anugrah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Baik gimana? Alhamdulillah juga. Ini kayaknya syuting perdana kita nih. Ya sebelumnya ya teman-teman, apabila teman-teman melihat YouTube Raudatul Jannah beberapa bulan yang lalu, tentunya yang menjadi host itu bukanlah saya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya merupakan menjadi host perdana di podcastnya ataupun di program khususnya YPI Raudatul Jannah di channel YouTube-nya YPI Raudatul Jannah. Nah, kembali kepada topik pembahasan teman-teman. Kita langsung saja mulai ya Pak. Boleh. Nah, sebelum kita berangkat ke nilai-nilai pendidikan Islam di aspek Isra Mi'raj Pak, kadang orang-orang belum mengetahui apa itu sebenarnya Isra Mi'raj seperti itu. Karena memang kebanyakan orang hanya mengetahui Isra Mi'raj adalah diperjalankannya sosok manusia yang luar biasa di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad pada malam hari untuk menjemput perintah sholat. Hanya seperti itu kemungkinan banyak orang mengetahui Pak. Nah, pada kali ini mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya Isra Mi'raj itu? Ya baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak If atas waktunya. Jadi memang yang disampaikan oleh Pak Miftahul Haq atau Pak If kita biasa mengenalnya, itu udah tidak ada salahnya, udah tepat itu. Namun kurang sempurna. Karena memang ketika kita belajar tentang sirah terkhusus, kita nggak bisa sepotong-sepotong Pak. Karena kita bukan hanya sebatas bercerita, tapi gimana kita ngambil hikmah dan inspirasi di setiap perjalanan Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu sebaik-baik manusia? Bukankah Rasulullah itu adalah hamba kasihnya? Bukankah Rasulullah itu yang dari hidupnya itu rangkuman dari segala jenis kebaikan? Makanya kita nggak bisa sepotong-potong Pak. Jadi ketika kita belajar tentang Isra Mi'raj sebenarnya, atau kita mau ambil dari sisi pendidikan, itu banyak sekali Pak. Sebelum kita pergi ke sana, kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi sebelum dan sesudah Isra Mi'raj. Kalau kita hanya ngambil Isra Mi'raj dan kita nggak tahu apa sebelumnya, apa sesudahnya, itu kita hanya dapat perintah sholat, hanya sebatas itu, dan hanya itu yang kita ambil. Apakah itu salah? Enggak, bagus. Tapi kalau kita bisa kan gimana kita lebih komprehensif, lebih sempurna untuk memandang. Jadi perlu kita ketahui sebelum Isra Mi'raj itu, atau 3 tahun terakhir ya sebelum datang Isra Mi'raj itu, Rasulullah itu dalam keadaan yang begitu, cobaannya itu dalam keadaan yang benar-benar sampai ke atas atau batas atau sampai di puncak kesedihan Pak. Sampai di puncak kesedihan. 3 tahun sebelum Isra Mi'raj contohnya, Rasulullah itu diboikot. Gimana secara makan, gimana secara sosial, gimana secara ekonomi, itu Rasulullah itu bisa dikatakan itu sangat-sangat jauh. Untuk makan aja nggak bisa gitu. Dan bahkan terusir atau ditinggal itu di kemah-kemah di pinggiran kota Mekah. Dan itu juga terikut juga kepada ibunda kita Khadijah yang sebelumnya orang kaya atau dermawan gitu ya, atau orang yang pengusaha, terikut. Jadi imbas itu boikot itu Pak If, imbas boikot itu luar biasa sekali. Jadi itu yang benar-benar membuat Rasulullah kita ini dalam keadaan berat gitu ya. Dan memang hampir 3 tahun, ya 3 tahun lebih kurang pemboikotan itu, akhirnya Rasulullah udah merasa lega, meskipun sebenarnya belum secara efek itu masih ada di mental, di batin segala macamnya. Hanya sekitar 40 hari lebih kurang, atau 50 hari lah kita ambil yang maksimal dari beberapa riwayat sejarah. Di masa genting itu Rasulullah itu sedang memperbaiki mentalnya yang jatuh tadi. Tapi kadang orang yang cintai
Itu ibunda kita Khadijah yang memberikan dia cinta, yang menjadi wanita pertama, manusia pertama yang mengimaninya, yang orang mempercayainya sebanyakan orang mendustakannya pada saat itu, dan orang yang ibaratnya memberikan hartanya tanpa hitung menghitung, yang pertama kali menenangkan Nabi ketika kedinginan menjemput wahyu, meninggal dunia. Yang awalnya mental ini sedang naik, jatuh kembali jatuh. Dan itu ia lihat itu. Ketika meninggal ibunda kita Khadijah, ia lihat, ia ratapi wanita yang begitu ia cintai, cinta yang melahirkan ada putra putri itu lahir dari rahimnya. Ia lihatlah kenangan-kenangan di masa lalu itu membuat Rasulullah itu sedih, mendidih hatinya gitu ya, begitu sedih, sehingga pada saat itu jatuhlah. Ditambah lagi tantangan dakwah yang semakin rumit. Tak berselang lama meninggal pula pamannya Abu Talib. Ini sebenarnya ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Abu Talib duluan meninggal, ada yang mengatakan Khadijah meninggal. Nah, kita bicara keduanya. Jadi kalau kita ambil riwayat yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Talib, pada saat itu Rasulullah pun masih dalam keadaan masih nyang-nyang seperti dalam bahasa kita ya Pak, dengan keadaan meninggalnya istri tercinta, yang ketika ibaratnya Rasulullah itu di luar disakiti, didiskriminasi, dipersekusi gitu, tapi keluar masih ada orang yang menenangkannya, yang menjadi penyejuk hatinya, jadi qurrata ayun di rumah. Seketika pada saat itu ketika meninggal ibunda kita Khadijah, nggak ada lagi pulang. Jadi seakan-akan dunia ini begitu sempit, dunia ini begitu sempit, dada ini begitu sesak. Tak hanya sampai di situ, Rasulullah kita ini ditambah lagi ujian dengan meninggalnya paman tercinta. Meninggal paman tercinta itu kalau kita bicara secara emosional Pak ya, tentang Abu Talib itu bisa dikatakan itu adalah ayahnya Rasulullah, meskipun secara biologis bukan ayahnya gitu kan, bukan ayah kandungnya, tapi yang membesarkannya, yang mendidiknya itu adalah Rasulullah, adalah Abu Talib gitu. Lalu ketika Abu Talib itu di ujung-ujung hayatnya, itu Rasulullah tuh dalam keadaan mentalnya masih jatuh down gitu kan, itu mendatangi Abu Talib, bahkan ia ngajak untuk masuk Islam. Memang hidayah itu bukanlah milik Rasulullah, tapi hanyalah milik Allah. Akhirnya ketika dia di di persendiriannya gitu, datang kabar dari anaknya, anak Abu Talib, Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, abati atau ayahku telah meninggal. Pada saat itu Rasulullah langsung bergegas, ia lihat, maka ia usaplah wajah dari pamannya. Maka pada saat itu kembali bercucuran air matanya, begitu dalam. Teringatlah dia Pak If, teringat gimana Rasulullah itu atau Abu Talib ini menyayangi Rasulullah. Ada satu cerita yang kalau saya itu berkaca-kaca Pak mendengarnya. Pernah suatu hari teringatlah, jadi ketika biasa tuh Pak ya, ketika kita melihat ada orang yang kita cintai, tiba-tiba pikiran kita tuh kembali ke masa lalu gitu, dengan kasih sayangnya, dengan kenangan-kenangan indahnya seperti itu. Maka pada saat itu dihapusnya itu wajah atau kening dari Abu Talib itu, teringat dia memori-memori kenangannya. Teringatlah dia di usia sekitar 10 atau 12 tahun ketika pamannya Abu Talib ini mau berangkat ke Syam Pak, berdagang dari Mekah ke Syam itu mau berdagang. Itu kalau dalam perjalanan naik unta itu, kalau kita baca riwayat-riwayat ulama-ulama itu, perjalanan pergi itu 1 bulan tuh, pulang pergi 2 bulan. Maka pada saat itu ketika dia mau naik atau mau berangkat nih Abu Talib dengan wajah memelas, Rasulullah kita mengatakan, wahai ya am gitu ya, wahai pamanku, mau kemana kamu? Kata Rasulullah, ini mau pergi ke Syam. Kemana? Sama siapa engkau titipkan diri yang yatim piatu ini, yang tidak punya apa-apa ini? Relahkah kamu atau kamu akan meninggalkanku di sini? Sama siapa aku nanti? Kata Rasulullah. Pada saat itu yang pamannya itu melihat wajah yang memelas dari Rasulullah itu, sedihlah dia, gak kuat dia. Apa katanya? Wahai anakku, naiklah. Jadi ikut Rasulullah itu berangkat. Jadi memori-memori itu kan tentang kasih sayang gitu Pak ya, kasih sayangnya. Jadi memori-memori itu, pokoknya memori-memori kenangan indah tuh teringat Rasulullah. Sampai nanti di Syam itu sama-sama kita tahu itu,
ketemu nanti Rasulullah dan Abu Talib ini dengan seorang pendeta atau ahli kitab yang namanya Buairo mengatakan dia lihat ada tanda-tanda kenabian ya, Rasulullah dinaungi awan, Rasulullah yang ada tanda-tanda di belakang punggungnya gitu kan. Sampai dikatakan sama Abu Talib, ini anakmu ini tolong jangan kamu bawa ke sini, bawa pulang. Di sini adalah mayoritas orang sini adalah Bani Israel. Kalau mereka tahu ya bahwa anakmu ini akan jadi nabi, ini akan dibunuh. Maka pada saat itu Pak If, Abu Talib yang bawa dagangan itu, yang kalau kita omsetkan itu bisa sampai ratusan sampai miliaran rupiah, itu ya tinggalkan. Ia rela nggak beruntung, ia rela nggak ambil, nggak dapat keuntungan ya, ia rela bahkan merugi, ditinggalkannya itu berangkat dia pulang antarkan anaknya. Begitu sayang. Jadi memori-memori itu teringat sama Rasulullah, sehingga bercucuran air mata. Pada saat itu makin jatuhlah mentalnya. Ternyata pada saat itu Rasulullah kita itu nangis, sampai memang dia sampai mendoakan gitu, sampai mendoakan semoga Allah merahmatimu. Maka pada saat itu turunlah Quran surah atau ayat 113 kalau kita nggak salah. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu lil qurba. Tidak layaklah atau tidak pantaslah seorang nabi dan orang beriman memintakan ampun kepada orang kafir meskipun dia adalah kerabat. Nah, padahal ini ibarat ayah kandungnya loh. Jadi sedih, makin sedih. Maka pada saat itu Pak If ditambah mental. Jadi kita bukan hanya bicara tentang kehilangan seseorang, tapi Abu Talib dan Khadijah itu adalah sumber. Kalau Abu Talib itu adalah sumber keamanan Rasul. Jadi kalau orang itu atau sekelas Abu Jahal itu mau menyakiti Rasulullah, ada Abu Talib, mereka itu nggak berani tuh. Saking memang kedudukan Abu Talib di Arab itu terhormat gitu. Jadi secara tidak langsung itu Abu Talib itu kita bahasakan itu tentaranya tanpa baratnya Rasulullah, penjaga Rasulullah. Ada Abu Talib orang berani, nggak berani. Sampai nanti begitu juga dengan Khadijah. Khadijah itu bukan hanya sebatas istri, tapi yang mendanai dakwah itu banyak dari ibunda Khadijah. Mental udah kena, finansial nggak ada, keamanan secara fisik enggak. Yang benar lah, di 10 Hijriah itu, 10 kenabian itu, Rasulullah tuh udah mulai menjadi-jadi. Bahkan di situ Rasulullah tuh ada sebagian sahabat itu, atau bukan sahabat, maaf, sebagian dari kafir Quraisy itu udah berinisiatif untuk membunuh Rasulullah. Nggak ada pengawalnya lagi. Maka pada saat itu memang Rasulullah nggak aman di Mekah lagi. Maka dikatakannya sama Zaid bin Harithah, anak angkatnya, ya Zaid, rasanya Mekah ini nggak cocok untuk perkembangan dakwah. Dakwah udah mentok kok. Dakwah udah mentok. Maka berangkatlah Rasulullah itu ke Taif. Sampai di Taif, gitu ya. Sampai di Taif Rasulullah bukannya mendapatkan kunjungan atau bukan mendapatkan sambutan yang baik gitu ya. Malah lebih kata-kata kasarnya. Sampai terakhir itu mereka Rasulullah itu kan diusir kembali dari Taif. Itu diusir itu mereka tuh yang laki-laki itu Pak If berdiri kanan kiri dilempari batu. Dilempari sampai itu wajah atau badan yang mulia dari Rasulullah itu berdarah. Sampai Zaid bin Harithah pun pada saat itu memang nangis ya melihat perjuangan yang begitu berat itu. Maka pada saat itu bahkan kalau kita baca tuh riwayat sirah itu sampai malaikat sendiri pun geram dia. Turun bukan untuk memberikan wahyu, cuma mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, doa kamu kepada Allah. Kalau kamu doa ini ya, gunung Aksyabatain ini, gunung kembar ini, Aksyabain ini akan ditimpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mau? La. Fa'inahum la ya'lamun, katanya. Itu luar biasa akhlak. Mereka nggak tahu. Bahkan Rasulullah berdoa. Dan memang doa Rasulullah itu manjur. Dikatakan nanti doa Rasulullah itu kan berharap orang-orang anak keturunan dari Taif itu adalah diberkahi dan menjadi orang saleh. Nanti sampai di Madinah nanti itu mereka diberkahi semua. Sampai hari ini bahkan dikatakan para guru-guru kita itu kurma-kurma yang besar itu yang berisi daging itu banyak dari Taif. Itu doa Rasulullah. Maka semakin banyak cobaan itu. Udah mulai dunia pada saat itu sempit bagi Rasul. Dada sesak, diludahi, dipersekusi, diancam, nyawa akan direnggut gitu kan. Maka di tengah-tengah itulah Pak If, atau setelah itulah di rentang waktu itu
Allah perjalankan Rasul menuju Masjidil Aqsa dulu, baru nanti Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sebentar Pak. Ya. Nah, jika kita dengar ya penjelasan dari Pak Panji barusan yang memang sangat menarik ya kisah Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan memang ditimpakan kepada Rasulullah kejadian yang menyedihkan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sirah-sirah ya Pak, sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sebuah cara oleh Allah SWT untuk menghibur Rasulullah. Betul. Nah, coba Bapak bisa jelaskan ya Pak kepada teman-teman kita semua, bagaimana peristiwa Rasulullah dari dia berangkat sampai ke Masjidil Aqsa itu. Iya. Mungkin kita rangkum aja Pak, karena memang kalau kita kronologikan kan susah. Iya. Jadi memang di tengah-tengah kesedihan itu, maka malaikat Jibril datang. Pada saat itu Rasulullah di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah bibinya atau adik dari Abu Talib. Namanya Hindun binti Abdul Muthalib. Datang malaikat Jibril dari tempat yang nggak biasa. Dari mana tuh? Dari atap rumah yang nggak pernah sebelumnya, yang nggak biasa lah gitu kan. Akhirnya malaikat Jibril itu membawa Rasulullah dari rumah Ummu Hani ini menuju Masjidil Haram. Maka pada saat itu dibawa binatang dari surga gitu ya, buruk namanya. Buruk itu dikatakan fauqal himar, dia jenisnya itu di atas keledai, wadunal bagal, tapi dia di bawah kuda. Jadi ukuran buruk itu dia di atas keledai tapi di bawah kuda. Jadi menjadi ini salah satu bukti penting, ternyata ini memang benar binatang. Kalau kita baca sirah-sirah Israiliyat Pak If, itu kan buruk itu kepala wanita gitu kan, badan itu badan binatang enggak. Dan nggak bisa kita deskripsikan, dan itulah yang mengantarkannya sampai ke dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Situ sempat nanti sholat dulu dengan para nabi, dan di situlah nanti Rasul itu menjadi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Jadi Rasulullah itu setelah di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, setelah sholat dengan para nabi, para rasul, diperjalankan oleh Allah dengan malaikat Jibril dan rohnya itu sampai melewati 7 lapis langit. Itu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat nanti bertemu dengan Nabi Harun, langit kelima bertemu dengan Nabi Idris ya, 6 Musa, sampai ke-7 nanti Nabi Ibrahim, sampai nanti Rasulullah akan bertemu dengan di Sidratul Muntaha. Ini dua riwayat yang berbeda nanti Pak. Kalau ibunda kita Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak bertemu dengan Allah secara langsung, hanya hatinya yang bertemu. Berangkat dari Quran surah Asy-Syura ayat 51, bahwasanya bahwa sesungguhnya Allah itu, manusia itu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah melainkan ada hijabnya. Tapi sementara Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah bertemu. Allah Ta'ala, kita mau milih yang mana? Tapi bukan itu yang ingin kita perdebatkan. Jadi Pak Yef, Rasulullah sampai di atas itu Rasulullah tuh melihat dunia ini begitu kecil, begitu begitu kerdil, begitu gak berharga. Maka tiba-tiba pada saat itu Rasulullah yang awalnya itu sebelum diperjalankan dalam keadaan sedih, untuk apa saya sedih gitu kira-kira? Sementara dunia ini begitu kecil, dunia aja kecil Pak, apalagi orang yang di dalamnya. Tentu jauh lebih kecil kan? Apalagi masalah yang ada pada diri orang tersebut, tentu jauh lebih kecil. Maka pada saat itu seakan-akan Rasulullah itu hilang semuanya. Hilang, apalagi Rasulullah ketika hilang pertama melihat bagaimana Nabi Adam terkadang menangis, terkadang tersenyum, melihat umatnya yang masuk neraka, melihat umatnya yang masuk surga, anak cucunya gitu, begitu ya sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi hilang semuanya, hilang. Jadi memang ketika itu dikatakan Rasul itu sampai di puncak spiritualnya itu, ketika dia menaik Isra Mi'raj dan bertemu dengan para nabi, para rasul, dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tanda kutip bertemu ini, jangan kita anggap kita bertemu seperti ini gitu ya. Maka pada saat itu Pak If, Rasul itu melewati 3 fase zaman tuh. Alam dunia,
alam barzah. Dia akan bertemu nanti gimana orang yang disiksa kan. Dan alam akhirat, surga dan neraka diperlihatkan. Pada saat itu Rasulullah hilang semuanya. Hilang semua kesedihannya. Hilang semua penat-penat. Dan pada saat itu para malaikat, para penduduk langit begitu mencintai Rasulullah. Saya katakan menjadi pendidikan penting bagi kita Pak If. Yang Rasulullah di bumi ketika mendengar namanya orang benci, bahkan meludah, bahkan dia dibunuh, bahkan dia dicaci maki, dilempari, berdarah-darah dan nyawanya akan melayang di bumi, dan pada saat itu dadanya sesak. Ini menjadi kaidah penting bagi kita. Maka yakinlah ada langit yang selalu terbuka naungannya yang begitu luas sebagaimana naungan Rabb yang Maha Pengasih. Nah, maka pada saat itu Pak If, Rasulullah itu di sana itu mendengar kata Rasulullah itu mereka begitu bahagia. Jadi ini menjadi kaidah penting bagi kita. Bisa jadi kita mungkin asing di bumi, tapi janganlah kita asing bagi langit. Mungkin bisa jadi kita memang sesak dada kita di bumi, tapi ingat selalu ada langit yang terbuka dan memberikan naungan dari Rabb yang Maha Pengasih. Subhanallah, ya. Sangat menarik ya pembahasan mengenai perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak, sedikit lagi Pak, harus kita ulas sedikit lagi Pak. Ya. Sebenarnya kan ada suatu kejadian bahwasanya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha itu adalah menjemput perintah sholat seperti itu. Ya, ya. Nah, coba bisakah Bapak jelaskan sedikit itu Pak? Apa saja bagaimana Rasulullah SAW menjemput perintah sholat pada saat kejadian Isra Mi'raj seperti itu? Iya. Yang ini banyak kalau kita mau lihat hikmahnya banyak sekali Pak ya. Bukan cocokologi, tapi memang kalau kita ambil banyak berdasarkan hikmahnya. Salah satunya ini penting bagi kita. Semua perintah-perintah yang Allah suruh begitu ya, atau yang Allah perintahkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita, itu semua diturunkan, tapi tidak dengan sholat. Kenapa? Ada apa sih dengan sholat ini? Kok sholat ini dijemput? Nah, semua yang diturunkan. Contohnya larangan menutup aurat, diturunkan wahyu dari malaikat Jibril kan. Larangan untuk tidak berjudi, minum khamar, mengundi nasib gitu ya, tidak membunuh orang, diturunkan kan. Tapi kalau larangan perintah sholat ini, itu perintah yang dijemput. Bukan tadi perintah contohnya puasa diturunkan, perintah zakat diturunkan, tapi ke sholat ini dijemput khusus. Jadi ini menjadi kaidah penting bagi kita, Pak If. Ternyata sholat itu banyak sekali, dan salah satu sumber kebahagiaan ketika manusia sedih adalah sholat. Itu makanya Rasulullah itu ketika sedang sedih, ketika dari ini udah turunnya sholat, dia berarti di fase Madinah itu sedih gitu kan. Apa katanya sama Bilal? Ya Bilal, aqimis sholat, arihna Bilal, ayo kita sholat, tenangkan hati kami, jiwa kami dengan sholat. Jadi sholat itu bukan beban. Yang kita hari ini, kenapa kamu belum sholat? Capek, tunggulah dulu. Harusnya bukan gitu. Kenapa kamu sholat? Ya karena capek saya sholat. Harusnya seperti itu. Nah, kita kebalik kan. Makanya kalau kita bicara tentang kronologi Rasulullah menjemput sholat itu kan, akhirnya Rasulullah itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun nanti berbeda pendapat komunikasinya gimana, kita nggak bisa bayangkan. Tapi kita harus mengimani itu. Jadi memang pendidikan penting juga di dalam Isra Mi'raj ini. Kita harus mengimani meskipun itu nggak masuk logika kita. Itu namanya iman tuh. Kalau iman tuh Pak If, nggak bisa kita cerna hanya dengan logika. Tidak bisa kita cerna dengan namanya hati. Itu makanya Isra Mi'raj ini nggak bisa hanya dengan logika, tidak hanya dengan hati, tapi dengan kacamata keimanan. Orang yang beriman, yang bisa mengimani bahwa ini yang benar-benar terjadi, bukan hayal apalagi itu dongeng orang-orang terdahulu, asatirul awalin, bukan gitu. Maka ketika Rasulullah itu sampai di sana kan berkomunikasi dengan Allah, itu kan yang pertama dikatakan Rasulullah ketika bertemu dengan Allah itu at-tayyatulillah wassalawatu salam gitu kan. At-tayyatulillah wassalawatu wattayyibatulillah. Kehormatan, segala puji-pujian, kehormatan, kemuliaan hanyalah milikmu ya Allah. Dibalas Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Juga kepada kamu wahai nabi, kata Allah, dan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jadi pada saat itu orang-orang yang beriman Pak Yef udah didoakan Allah akan selamat orang yang beriman pada saat itu. Maka pada saat itu malaikat pun menjawab ikut juga, apa katanya?
asyhadu Allah. Mereka yang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir. Dan itu kita jadikan sebagai tasyahud ya, baik di awal di akhir. Nanti ada yang sampai syahadat cuman awal yang gitu. Dan jadi sholat. Dan itu kan jadi perintah sholat. Ini kan proses untuk menjemput sholat itu udah ada baca-bacanya. Maka pada saat itu diturunkanlah sholat tuh 50 kali. Nah, 50 kali. Akhirnya Rasulullah nggak ada nawar, itu bawa tuh. Coba bayangkan seumpamanya kalau 50 kali sholat tuh Pak If ya. Kalau kita satu hari itu ada 24 jam, berarti kalau kali 2 aja berapa tuh? 48. Berarti sekali 30 menit kita sholat. Berarti itu apa namanya itu? Garin masjid atau market masjid itu nggak bisa keluar. Baru selesai sholat, azan balik Allah Akbar. Tapi ketika di langit ke-6 kan bertemu dengan Nabiullah Musa, dikatakan apa tuh yang kamu bawa, apa sih perintah yang dibawa? Ini sholat berapa kali makan? Irji, kembali kamu. Irji ila rabbak gitu kan? Kembali kamu kepada Rabbmu. Gak akan bisa untuk menjalankan itu. Maka Rasulullah pada saat itu nurut dan dia kembali ke atas sampai turun balik. Gimana? Sudah turun berapa? 45 siar. Irji, kembali. Kamu harus kembali kata Nabi Musa. Nggak akan bisa dijalankan umat. Akhirnya Rasulullah mendengar balik. Maka pada saat itu Pak If sampai pulang balik sampai nanti 5. Turun lagi. Gimana kata Nabi Musa? 5. Irji, kembali. Kira-kira bagaimana kata Nabi Musa itu? Betul kayaknya. 5 dia aja kita susah juga harus jalannya. Nah, pada saat itu apa kata Rasulullah? Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, cukup kafar katanya kan. Saya udah malu dengan roh saya gitu. Malu gitu kan. Enggak. Maka pada saat itu terdengar suara dari atas bahwasanya udah ditetapkan sholat fardu itu 5 kali dalam satu hari, satu malam. Dan ini menjadi kaidah penting bagi umat Nabi Muhammad. Kalau Quran surah Al-An'am dikatakan manja bil hasanati fala asyru amthalia. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka satu kebaikan dihitung dengan 10. Jadi kita memang sholat 5 waktu, tapi hitungannya tetap 50. Dan itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya teman-teman, subhanallah ya, perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah untuk menjemput perintah sholat ya dari 50 menjadi 5. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, baik Pak, kita lanjutkan ya Pak. Iya. Selanjutnya, apa sebenarnya nilai pendidikan yang ada pada kejadian Isra Mi'raj ini Pak? Iya. Kita lanjut. Jadi setelah Isra Mi'raj itu, Baif, Rasulullah itu turun bawa perintah itu dakwah, itu kan alhamdulillah cepat itu. Allah memudahkan, Rasulullah akhirnya bertemu atau mendapatkan suatu tempat yang namanya Madinah. Dan di sana hanya dengan waktu yang begitu sangat-sangat ringkas. 13 tahun di Mekah itu nggak berapa jumlah sahabat yang masuk Islam gitu ya. Di Madinah nanti sampai Rasulullah hanya 10 tahun di Madinah itu kan 114.000, atau bahkan ada riwayat mengatakan 124.000 Rasulullah meninggalkan sahabat. Begitu cepat kencangnya penyebaran Islam itu, bukan hanya di Arab nanti, tapi dia sampai ke Syam, ke Mesir, sampai nanti ke Asia gitu kan, kayak daerah Uzbekistan, Bukhara yang kampungnya Imam Bukhari. Maka dari sini kita ambil pelajaran yang pertama yang kita dapat dari Isra Mi'raj itu, pendidikannya adalah seberapa besar pun cobaan yang diberikan Allah kepada kita, akan ada setelah kesedihan itu kebahagiaan. Sebelum Isra Mi'raj kan Rasulullah itu dalam keadaan sedih. Dari ini pendidikan yang kita dapat, gimana pun perjuangan ataupun cobaan hidup kita, jangan pernah meminta kepada Allah, ya Allah angkatlah cobaan ini, jangan. Tapi ya Allah kuatkan pundak saya untuk menghadapi cobaan ini. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, pendidikan yang kita ambil adalah dengan Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan kebahagiaan, dan cobaan kita bisa memandang kacamata cobaan itu dengan secara jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, Rasulullah bertemu dengan yang namanya Rasul, Nabi, dan dipertemukan dengan 3
fase zaman atau fase alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Maka ini menjadi pendidikan penting bagi kita bahwasanya akhirat, alam barzakh, neraka, surga itu nyata adanya, bukan dongeng. Ini menguatkan kita. Kan kita hari ini mungkin hanya lihat-lihat atau mungkin dengar cerita, benar disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu nggak ada bohong, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam perkataannya gitu. Dan memang menjadi cobaan sama kita, Pak. Karena yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya pada surah Al-Isra ayat 60, "Wa ma ja'alna ru'yal lati 'alainaka illa fitnatan linnas." Sesungguhnya sebenarnya pandangan-pandangan, kejadian-kejadian yang di luar logika itu semuanya itu menjadi fitnah untuk manusia, cobaan bagi manusia. Jadi belajar dari Islam, kita tuh memang kita nggak boleh hanya memandang Islam ataupun kehidupan ini hanya sebatas logika kita. Enggak. Kita nanti menjadi orang yang mengedepankan ikhtiar tapi tidak berbicara tentang doa dan tawakal. Enggak. Itu harus seimbang. Harus seimbang. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya tidak ada perintah yang dijemput Rasulullah, yang diberikan Allah, melainkan hanya sholat. Tidak penting bagi kita. Bahkan dikatakan di yaumul hisab nanti, ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dan puncak atau untuk membahagiakan hati kita juga dengan sholat. Dan ternyata dengan sholat ini, Pak If, perkembangan dakwah semakin hari semakin luar biasa. Jadi sholat adalah bukan hanya sebatas yang pertama, sholat adalah perintah penting dan menjadi titik awal kemudahan kita menuju hari-hari atau hari-hari apa di hari akhirat. Karena itu adalah yang pertama kali dihisab, sholat. Dan selanjutnya, sholat itu menenangkan jiwa manusia. Selanjutnya, dengan sholat akan Allah mudahkan kehidupan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidup. Dan memang benar, Rasulullah bukan hanya hidup Rasulullah, hidup kaum muslimin yang Allah puji itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat itu dimudahkan semuanya. Mudah mereka berdagang, mudah mereka dalam berdakwah, mudah mereka dalam menyiarkan Islam, dan mereka memilih untuk mati dalam keadaan syahid. Karena ikatannya itu sholat. Dan sholat ini membedakan kita dengan agama-agama lain. Agama lain ada puasanya, agama lain ada larangan untuk berbuat baik, perintah berbuat baik dan larangan berbuat buruk. Tapi mereka nggak ada yang namanya anjuran untuk sholat. Dan itu hanya ada pada Rasulullah dan umat Nabi Muhammad. Dan itu mungkin pelajaran penting kita dapat. Dan yang paling penting dari situ adalah Isra Mi'raj ini harusnya menjadi salah satu momentum kita untuk bangkit, untuk memperbaiki diri, untuk melihat bahwasanya cobaan itu bukan kita minta dia keluar dari hidup kita, tapi kita minta akan pundak kita biar lebih kuat, dan kita jadikan sholat itu sebagai sarana kita memperbaiki dan membahagiakan hati, bukan malah menjadikan sebagai beban. Allah Ta'ala alam. Nah, dapat kita lihat bahwasanya teman-teman, bahwasanya banyak sebenarnya hikmah yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj, terutama yaitu sholat. Banyak sekali urgensi dan hikmah yang kita dapatkan apabila kita mengerjakan perintah Allah dalam hal artian ini adalah sholat seperti itu. Nah, Pak, sedikit lagi, Pak, satu lagi ya, Pak. Sebenarnya bagaimana cara menerapkan atau menghadirkan nilai-nilai Isra Mi'raj di dalam dunia pendidikan? Gitu, Pak. Karena memang pada saat sekarang ini kita lihat bahwasanya pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan secara umum itu lebih ke belum nampak ya nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Nah, pada sekarang ini momentum kita menghadirkan kepada teman-teman semuanya mengenai Isra Mi'raj ini, dapatlah kita hadirkan apa? Kita jelaskan apa sebenarnya cara kita untuk menerapkan nilai-nilai Isra Mi'raj dalam dunia pendidikan. Iya. Yang pertama kita harus tahu dulu, Pak. Sehingga memang ini penting sekali, Pak If, dan kepada kita semua, bahwasanya sirah Rasulullah itu, kisah hidup Rasulullah itu bukan hanya sebatas kisah yang kita baca lalu kita menghayal. Enggak. Sirah itu tujuan itu untuk kita tuh biar lebih kokoh dan kita gali setiap inspirasi. Kita bisa jadi mungkin tidak bisa menerapkan nilai-nilai pendidikan yang kita sampaikan tadi karena kita nggak ngelihat secara komprehensif perjalanan Rasulullah nih, Pak If. Jadi memang selalu kita sampaikan di Radul Jannah, selalu kita sampaikan juga pelajaran sirah. Terus sirah nabawiyah penting sekali untuk anak didik mulai dari TK sampai SMA. Karena sirah ini adalah landasan dasar
untuk mereka itu mengenal Islam secara menyeluruh. Gimana dia nanti akan jadi paham gimana kaidah-kaidah fikih kalau dia nggak paham dengan sirah. Gimana dia nanti memahami gimana sih kacamata iman itu. Otomatis kan berasal dari Rasulullah. Maka memang kalau ini yang ingin kita terapkan di pendidikan kita, harapannya untuk semuanya itu bahwasanya sirah ini penting dan kita kita budayakan atau kita bahasa sekarang kita bumikan sirah ini untuk anak-anak kita melalui storytelling, tapi dengan riwayat-riwayat yang sahih Pak ya, bukan yang sebatas banyak nanti tuh di sironi mengataskan Nabi tapi sebenarnya itu bukan kisah Nabi, banyak sekali. Mudah-mudahan nanti ada kita buka maunya apa namanya di podcast ini judulnya itu tenar belum tentu benar. Jadi banyak hal-hal. Jadi para guru bisa nanti ngelihat gimana sih apa sih yang yang ini benar sih ini bisa kita nanti. Jadi memang membudayakan sirah itu penting sekali dan guru harusnya wajib, kalau bahasa fikih itu wajib kan sampai berdosa, haruslah gitu ya, harus kita himbau untuk mencintai sirah. Dan sirah kita banyak dapat pelajaran-pelajaran penting. Itu kita tiap hari merayakan Isra Mi'raj, bahkan kita buat acara besar, tapi mohon maaf nggak banyak nilai-nilai ataupun hikmah yang kita ambil. Sholat iya, tapi sholat itu gimana? Sholat itu bisa mengubah manusia. Gimana dengan sholat itu bisa seorang anak yang awalnya itu orang yang hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan, karena sentuhan ilahi itu bisa menjadi seorang pejuang dan mati dalam keadaan syahid. Banyak para sahabat seperti itu meninggalkan perang ini gara-gara sentuhan-sentuhan itu. Bahkan itu cucu Ali bin Abi Thalib, namanya Ali bin Husain, anak dari Ali bin Hasan atau anak Hasan atau Husain, bisa nanti kita cek. Pokoknya cucu Ali bin Abi Thalib apa katanya? Orang tua saya katanya mengajarkan sirah kepada saya sebagaimana Nabi Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya. Situlah mungkin yang dapat kita dengarkan dari narasumber kita pada kali ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mulai dari Rasulullah merasakan kesedihan yang amat mendalam hingga nanti Rasulullah diperjalankan di suatu malam ke Sidratul Muntaha yang oleh Allah bertujuan untuk menghibur dari Rasulullah, dan juga nanti pada peristiwa itu Rasulullah berjemput perintah sholat. Dan juga pada peristiwa ini tentunya kita dapat mengambil nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya, bahwasanya nilai-nilai pendidikan Islam ini patutlah diterapkan pada pendidikan pada saat sekarang ini. Terima kasih Pak Panji atas penjelasannya mengenai hal ini, dan tentunya kawan-kawan semuanya perlu kita garis bawahi bahwasanya kita seharusnya mengetahui kisah-kisah penting ataupun kisah perjalanan hidup Rasulullah dengan cara mempelajari sirah nabawiyah. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin memberikan kritik, saran dan masukan, silahkan di kolom komentar, dan juga bisa dikritik dan masukkan di Instagramnya YPI Raudatul Jannah di ypirj.payakumbuh. Baik, hanya segitu mungkin penyampaian dari kami. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.